Presiden Suriah Bashar al-Assad akhirnya digulingkan dan tumbang lalu melarikan diri dari negaranya karena menghadapi serangan mendadak pasukan pemberontak. Dan pada akhirnya, pemberontak Suriah berhasil merebut Damaskus. Tapi ini bukan hanya sekedar konflik antara rezim pemerintah dan pasukan pemberontak. Jauh dari itu, ada negara-negara besar yang juga terlibat dalam konflik dan jadi penyokong. Apa peran dan tujuan mereka bertempur di Suriah? Mari kita bahas. Kalau kita bicara sejarah, Perang Saudara di Suriah berawal dari awal tahun 2011 lalu dan berkembang jadi semakin kompleks dan mengerikan. Kenapa kompleks? Karena adanya keterlibatan asing. Keterlibatan asing dalam Perang Saudara Suriah ini bukan cuma mengacu pada dukungan politik, tapi juga militer dan operasional. Sebagian besar pihak yang terlibat dalam perang menerima berbagai jenis dukungan dari negara-negara asing. Bisa dibilang, konflik yang ada ini digambarkan sebagai serangkaian perang proksi yang tumpang tindih antara kekuatan regional dan dunia, terutama antara Amerika Serikat dan Rusia. Pemerintahan Ba'ath Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad secara politik dan militer didukung oleh Iran dan Rusia, dan secara aktif didukung oleh kelompok Hizbullah Lebanon, kelompok Palestina yang berbasis di Suriah, PFLP, GC, dan lainnya. Bahkan, sejak 30 September 2015, Rusia telah secara terbuka mengarahkan aset militernya di Suriah dan telah melancarkan kampanye udara intensif terhadap pasukan anti pemerintah di Suriah untuk mendukung dan atas perintah pemerintah Assad. Dukungan ini tentunya menguntungkan Presiden Assad, apalagi setelah serangan kilat Rusia di Aleppo membantunya mendapatkan kembali kendali Suriah. Setelah itu, Suriah mencengkram kekuasaannya dengan bantuan Rusia, Iran, dan Hizbullah. Namun, seiring meningkatnya eskalasi konflik regional yang melibatkan Hizbullah dan Iran, pemerintahan Assad melemah. Apalagi Rusia yang selama ini jadi tulang punggung perlindungannya juga belum selesai dengan perangnya melawan Ukraina. Pemberontak Suriah melihat sebuah peluang untuk melonggarkan kekuasaan Assad. Dan benar, hanya dalam waktu 72 jam sejak akhir November, koalisi kelompok pemberontak bersenjata Suriah merebut kota Aleppo dalam serangan mendadaknya, memberikan pukulan telak bagi Assad dan memicu eskalasi besar. Koalisi pemberontak yang terdiri dari faksi-faksi Islam bersenjata mapan yang meskipun punya perbedaan, bersatu dalam memerangi Assad, ISIS, dan milisi yang didukung Iran. Secara garis besarnya, oposisi Suriah yang secara politik diwakili oleh Koalisi Nasional Suriah menerima dukungan finansial, logistik, politik, dan dalam beberapa kasus militer dari negara-negara Sunni utama di Timur Tengah yang bersekutu dengan Amerika Serikat, terutama Arab Saudi, Qatar, dan Turki. Tapi yang paling menonjol dan jadi kelompok paling kuat di Suriah sekaligus yang mempelopori gerakan para pemberontak adalah kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Syam. Kelompok ini memang ditetapkan sebagai teroris oleh Amerika Serikat, Turki, dan negara lainnya. Tapi faktanya, kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Syam tetap berjuang bersama kelompok-kelompok pemberontak utama dan mendukung pemerintahan di Idlib yang mereka sebut sebagai pemerintah keselamatan. Yang mungkin jadi pertanyaan di benak kita, apa sebenarnya motivasi keterlibatan asing di Suriah? Sebenarnya, keterlibatan asing di Suriah sangat kompleks dan penuh dengan kepentingan. Kalau Rusia, seperti yang sudah dibahas tadi, sudah sejak lama mendukung pemerintah Assad dan mempersenjatai pasukan pemerintah Suriah dan memberikan dukungan diplomatik dalam pembahasan damai di PBB. Apa tujuannya? Rusia ingin Assad tetap berkuasa dan mengamankan pengaruhnya di Suriah. Terlebih karena Rusia punya pangkalan militer di Suriah. Sementara itu, misi Iran sama dengan Rusia, mendukung pemerintahan Assad. Tujuannya, Suriah sendiri merupakan sekutu lama Iran di Timur Tengah. Iran mempertahankan Assad untuk melawan musuhnya Israel dan Arab Saudi. Terlebih lagi, Iran butuh Suriah untuk mengirimkan senjata ke Hizbullah. Dan untuk jangka panjang, Iran ingin memperluas wilayahnya dari Iran ke Lebanon melalui Suriah dan Irak. Jadi, pada gilirannya, ini berarti Iran sangat membutuhkan pemerintahan yang ramah di Damaskus untuk menjaga kekuatan strategisnya. Lalu bagaimana dengan Turki? Ini adalah kekuatan luar utama yang mendukung pihak pemberontak. Turki bergabung dengan sejumlah faksi non-Kurdi oposisi Suriah. Apa tujuannya?
Tujuannya untuk menghancurkan Kurdi dan mencegah Kurdi mendapat otonomi yang sudah lebih dari 3 dekade bertempur melawan Turki. Termasuk juga ingin menghancurkan ISIS dan kelompok ekstremis yang sudah menyerang wilayah kedaulatan Turki. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Awalnya, Amerika Serikat ingin menghancurkan ISIS di Suriah dan Irak. Setelah itu mendesak Assad untuk mundur dari jabatannya. Tapi pada dasarnya, tujuan Amerika Serikat di Suriah adalah untuk menggeser dominasi Rusia dan juga memblokade Iran dan milisi Hizbullah yang bisa mengancam Israel. Begitu juga dengan Israel, turut mendukung pasukan anti-Assad tetap eksis di Suriah. Sementara Ukraina disebut kalau para ahlinya melatih anggota Hayat Tahrir al-Syam dalam keterampilan tempur, termasuk mengoperasikan drone bunuh diri untuk menargetkan titik-titik pasukan Rusia di Suriah. Sampai pada akhirnya, pasukan pemberontak melancarkan serangan mendadak pada 26 November, menyerang dari daerah-daerah di utara dan barat Laut Aleppo dan berhasil merebut kota kedua Suriah, Aleppo. Setelah menguasai Aleppo, hanya dalam kurang dari seminggu, aliansi pemberontak mencapai Damaskus. Pemberontak Suriah bahkan berhasil menyita radar Rusia 48YA6K1, Potlet K1, komponen utama sistem pertahanan udara S-400 dan S-300, bersama dengan beberapa tank T-90 selama serangan di Provinsi Hama. Situasi pun bertambah kacau setelah Amerika Serikat melancarkan puluhan serangan udara terhadap target ISIS di Suriah. Hal ini juga dimanfaatkan oleh Israel untuk merebut zona penyangga demilitarisasi di dataran tinggi Golan. Militer Israel dilaporkan telah menerobos masuk perbatasan Suriah untuk pertama kalinya sejak 1974 dengan menggunakan tank. Jatuhnya rezim Assad sekaligus juga membuat poros perlawanan terguncang dan tentunya menguntungkan Israel. Seperti yang kita tahu, aliansi yang menentang Israel ini terdiri dari Iran, Suriah, dan kelompok proksi Teheran seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan pemberontak Houthi di Yaman. Dengan tumbangnya rezim yang didukung oleh poros perlawanan, jalur pasokan militer kritis Iran ke Hizbullah kemungkinan akan terputus, mengisolasi kelompok militan Hizbullah dan melemahkannya lebih jauh lagi. Yahya Sinwar pernah mewanti-wanti kondisi ini, di mana ada dilema di Suriah. Menentang Assad berarti bersama dengan para teroris, Israel, Al-Qaeda, dan ISIS. Dan ini bukan sekadar seruan semata. Beberapa akun X membagikan video bagaimana pasukan pemberontak di Suriah mulai menyerang orang-orang Kristen dan minoritas lainnya. Bahkan sebuah video menunjukkan pasukan pemberontak yang menginjak bendera Palestina. Namun, banyak yang menyebut kalau video-video yang beredar ini adalah propaganda dari rezim Assad yang tidak benar. 3 aktor utama dalam krisis ini, Turki, Rusia, dan Iran di sela-sela forum Doha di Qatar, mendesak oposisi Suriah untuk melakukan dialog antara Presiden Assad dan kelompok-kelompok oposisi. 3 negara ini bahkan mendesak oposisi Suriah untuk mengindahkan seruan mengakhiri pertempuran dan menjaga Suriah sebagai negara yang terintegrasi dan bersatu. Sejalan dengan itu, utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, juga mendesak semua warga Suriah untuk memprioritaskan dialog, persatuan, dan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia ketika mereka berusaha membangun kembali masyarakat mereka. Dengan kondisi yang sekarang terjadi, bagaimana Suriah di masa depan? Menjawab itu sebenarnya sudah bisa ditebak kalau Suriah masih memiliki masa depan yang tidak menentu. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang berperang melawan Assad, sehingga mencari pengganti Assad merupakan hal yang dapat diperebutkan sejumlah pihak tertentu. Bukan hanya rezim Assad yang jatuh, tapi juga pertanyaan tentang apa yang akan menggantikannya. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, kita bisa dengan mudah melihat berbagai jenis pertikaian regional yang terjadi di Suriah. Tapi kemungkinannya, pemimpin baru Damaskus akan banyak memberikan tantangan di Timur Tengah. Kenapa? Karena kelompok HTS yang berhaluan Islam kanan yang paling mendapat pamor pasca perebutan kekuasaan. Kelompok ini sangat memusuhi negara-negara Timur Tengah yang berhubungan dengan Assad. Terlebih juga, kelompok ini dicap oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris.